Perkenalkan, nama saya Ferry Saputro dari Universitas Dinamika Surabaya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang internet. Definisi internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket atau dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya yang telah disebutkan sebelumnya. Sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah apabila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Cara kerja internet. Cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Internet bekerja dengan sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Setiap server yang ada di dunia ditandai oleh alamat IP yang berbeda-beda. Alamat IP server inilah yang menjadi penggerak dan penghubung antara pengguna internet. Karakteristik internet. Ada beberapa, yaitu cepat, yang artinya proses penerbitan media online tidak memerlukan waktu yang lama. Ketika selesai penulisan bisa langsung dipublikasikan dan bisa dikerjakan di mana saja kapan saja sepanjang tersedia koneksi internet. Dan ada update, yaitu pembaruan informasi atau publikasi informasi dapat dilakukan kapan saja secara cepat. ISP atau Internet Service Provider. Penyedia layanan internet ISP adalah organisasi yang menyediakan layanan untuk mengakses, menggunakan, atau berpartisipasi dalam internet. Penyedia layanan internet dapat diatur dalam berbagai bentuk, seperti komersial, milik komunitas, nirlaba, atau milik pribadi. Layanan internet biasanya disediakan oleh ISP dapat mencakup akses internet, transit internet, pendaftaran nama domain, hosting web, layanan Usenet, dan colocation. ISP biasanya berfungsi sebagai titik akses atau gateway yang menyediakan akses bagi pengguna ke semua yang tersedia di internet. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah sebuah perangkat lunak jaringan komputer yang terdapat dalam satu sistem dan protokol standar yang digunakan dalam proses tukar-menukar data antar komputer atau komunikasi dalam jaringan internet. TCP atau IP mengatur standar bagaimana data bisa dikirim dan diterima antar komputer dengan menggunakan jaringan yang ada saat ini, yaitu jaringan internet. NID dan HID. IDS, Intrusion Detection System, adalah perangkat atau aplikasi perangkat lunak yang memantau jaringan atau sistem untuk aktivitas berbahaya atau pelanggaran administrator atau dikumpulkan secara terpusat menggunakan Sistem Informasi Keamanan dan Manajemen Acara atau SIEM. Sistem SIEM ini menggabungkan keluaran dari berbagai sumber dan menggunakan teknik pemfilteran alarm untuk membedakan aktivitas berbahaya dari alarm palsu. Jenis IDS memiliki cakupan-cakupan dari satu komputer hingga jaringan besar. Klasifikasi yang paling umum adalah NID atau Network Intrusion Detection System, adalah sistem yang menganalisis lalu lintas jaringan yang masuk. HID
Host-based intrusion detection system adalah sistem yang memantau file sistem operasi penting. Cara akses internet. Mengakses internet secara instan dengan Telkom Instan. Akses internet instan artinya pengguna internet tidak perlu mendaftar ke ISP atau Internet Service Provider dan membayar langganan abonmen. Biaya akses internet dibebankan pada pemakaian pulsa telepon dan langsung ditagih melalui rekening telepon masing-masing. Yang kedua, ada cara dengan mengakses internet melalui hotspot. Pada saat ini tersedia pula koneksi internet melalui hotspot. Hotspot yaitu tempat yang menawarkan akses internet melalui WiFi. Cara mengaksesnya bisa menggunakan laptop, PDA, ataupun ponsel tertentu yang memiliki fitur WiFi. Hotspot bisa terdapat di restoran, bandara, hotel, mal, kampus, atau wilayah perkantoran tertentu. DNS. DNS adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk mempermudah pencarian pada sistem komputer. DNS merupakan sistem yang mampu merubah URL di website menjadi bentuk sebuah IP address. Tanpa adanya DNS, pengguna harus mengetik IP address dengan lengkap bila ingin mengunjungi suatu website. DNS menjadi sebuah moderator atau penyampai di antara pengguna yang menggunakan konfigurasi berupa nama dan komputer yang menggunakan konfigurasi angka. Kemampuan DNS adalah untuk meleburkan semua informasi dan data yang diterima lalu menyajikan informasi yang dicari tadi dengan bahasa sederhana serta mudah. Hosting. Hosting disebut juga web hosting atau sewa hosting adalah penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga dapat diakses lewat internet. Data di sini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi atau program atau skrip dan database. Jenis-jenis hosting atau web hosting. Yang pertama ada shared hosting. Shared hosting adalah istilah yang biasanya digunakan untuk layanan web hosting yang mana beberapa website harus berbagi sumber daya dari web server yang besar. VPS hosting. VPS hosting atau Virtual Private Server adalah salah satu jenis web hosting yang menawarkan server virtual untuk klien, serta sekaligus klien dapat mengelola server tersebut dengan sesuka hati. Yang ketiga ada Dedicated hosting. Dedicated hosting adalah jenis hosting yang biasanya digunakan dengan sumber daya yang didedikasikan untuk klien tunggal. Jika shared hosting satu web hosting untuk beberapa blok, maka dedicated hosting satu web hosting untuk satu pengguna. Dan keempat ada cloud hosting. Jenis hosting yang terakhir adalah cloud hosting yang mana merupakan hosting hybrid versi dari VPS. Cloud hosting biasanya menggunakan beberapa server sehingga memungkinkan penggantian suatu fungsi server saat ada server yang malfunction. Istilah dan fasilitas di internet. Istilah-istilah dalam internet. Internet Interconnection Networking adalah jaringan komputer internasional dan mendunia atau disebut dengan istilah World Wide Web atau WWW. Account, yaitu nama yang terdaftar sebagai anggota dan berhak memanfaatkan suatu fasilitas di suatu situs internet. Attachment, yaitu lampiran data yang disertakan pada email, baik berupa file, naskah, atau gambar. Dan fasilitas-fasilitas dalam internet, yaitu World Wide Web atau WWW, disingkat merupakan fasilitas yang berisi data base terdistribusi dapat mengakses informasi melalui situs web berupa teks, gambar, sound, film, maupun multimedia. Email atau elektronik email digunakan untuk berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan orang lain melalui surat elektronik. Dan mailing list atau kelompok diskusi, yaitu fasilitas untuk berdiskusi secara elektronik dengan menggunakan fasilitas email. FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk pengambilan data atau arsip dan file secara elektronik. Dalam internet telah tersedia file atau data dokumen yang siap untuk diakses secara gratis. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.